Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel AutoCAD VPN. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merapikan teks-teks yang ada di informasi bidang seperti nama, NIB, luas, terus nominatif, mungkin nomor M, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, untuk untuk dalam proses perapian teks ini memerlukan aplikasi ArcGIS. Di mana ArcGIS itu digunakan untuk menengahkan ini, merapikan ini. Kita menggunakan aplikasi ArcGIS, kemudian nanti diekspor lagi ke DWG. Jadi dari DWG ke ArcGIS atau SHP, dari SHP ke DWG lagi. Nah, untuk sebelum itu sebelum masuk ke ArcGIS kita harus file ini diekspor terlebih dahulu, diekspor ke file SHP. Sebelum diekspor kita harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar di SHP atau di langkah selanjutnya tidak terjadi masalah atau gagal. Contohnya seperti layer ini harus satu layer semua. Semisal ini nama ini harus satu layer, misal TN line harus TN line semua. Kalau TN nama juga TN nama semua atau sesuai layer. Kemudian yang seperti luas ini juga harus disesuaikan. Semisal ini luas ini ada yang belum sesuai layer, kita harus sesuaikan layer. Misal lebih gampangnya kita menggunakan fence. Kalau menggunakan SSD itu tidak bisa, karena ini kan harus lebih ribet kalau pakai ini. Ini cuma untuk mensortir saja. Kalau SSD biasanya dipakai itu kita menggunakan fence. Misal luas ada yang layer yang beda misalnya. Untuk mengecek layer yang beda itu kita tinggal matikan saja ini. Dimatikan. Nama nih, lihat. Ini nama sudah semua. Misal kalau masih ada beberapa, kita pindah lagi. Luas juga begitu. Ini kan layer M sama NIB mau saya jadikan satu layer saja. Misalkan luas ada yang belum sesuai layer. Misalnya belum sesuai layer ini ya. Kalau dimatikan luas, ini pasti bakal muncul gini. Itu caranya. Kita tinggal pakai fence saja, take fence. Kita ini sama dengan kita fence semua. Terus ini selection ini klik, baru kita pindah ke layer luas. Ini sudah masuk layer luas semua. Untuk garis bidang kita gunakan garis bidang yang 20-100 ya, biar sesuai. Ini bisa di recline topologi juga. Kalau setelah itu, kalau sudah seperti ini ini seharusnya tidak boleh, karena nanti yang kebaca salah satu saja. Yang kebaca cuma salah satu. Ini juga salah satu, nanti pasti ada yang kalah salah satu, ada yang hilang. Ini buat contoh tidak apa-apa. Kalau biar dipastiin dulu salah satu yang mana. Kemudian
harus bisa reclean topologi. Kita reclean topologi. Nah, sukses. Sudah sukses nih. Nah, kalau sudah sukses, kita ini. Sebelum itu gini, tulisan nih, properti ini harus dibuat teksnya kecil saja, biar tidak selip. Kita buat 0,3 saja. 0,3 gini, biar kecil-kecil. Soalnya nanti takut slip pas di akhir. Kemudian setelah itu, nanti misal ini kan ada tulisan saluran. Nah, ini nanti tidak bakal muncul di hasil akhir. Soalnya ini tidak tertutup bidang. Soalnya nanti cuma bacanya yang di dalam bidang saja, di dalam layer 20/100. Nah, intinya itu. Kemudian kita reclaim topologi lagi. Reclaim topologi. Nah, habis itu sudah kita masuk ke menu map drafting. Kita export ke SHP pastinya. Nah, ini tadi saya sudah export seharusnya. Kita file new saja. New folders. Contoh rapikan bidang. Oke. Ini pertama bidang atau layer 20/100. Oke. Ini pilih. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Soalnya kalau ada yang salah satu saja langkah yang slip, itu bakal tidak mau muncul nanti di akhir di hasil akhirnya. Maka dari itu jangan di skip ya videonya. Nah, ini pilih line, di sini layer pilih 20/100, select, terus pilih data, select atribut di property, kemudian kita pilih layer, oke. Nah, kemudian lagi map drafting ya, import export. Atau kalian bisa gunakan itu command map export, itu sama nanti. Ini kita masukkan NIB, nama dulu, oke. Kita sini pilih teks, pilih select all ini, layer kita pilih layer TNLay, karena tadi dinamakan saya kasih nama TNLay. Nah, atribut juga ini sama, ini layer tadi, layer ini oke. Nah, coba kita map drafting, map export, sorry. Nah, ini sama juga, ini pilih nama NIB, kasih nama NIB gini, oke. Pilih teks, select all, ini layer NIB 80/100, select. Kemudian kita ke data, select atribut, property, kemudian ke layer, klik OK, kemudian OK lagi. Nah, sudah. Kemudian lagi map export, kita pilih luas, oke. Kita teks, select all, layer kita pilih layer luas, select data, atribut kita pilih luas layer. Nah, oke, sudah. Kemudian kita masuk ke ArcGIS. ArcGIS. Cara ini bisa sangat efektif digunakan untuk
untuk merapikan untuk satu desa full itu bisa. Ini kita konekkan dulu yang ke itu, ke datanya kita, pilih copy. Kemudian kita add data, kita pilih yang tadi, yang hasil eksportan tadi, kita add, oke. Dan kita add lagi juga data itu merapikan untuk satu desa full itu bisa. Ini kita konekkan dulu yang ke itu, ke datanya kita, pilih copy. Kemudian kita add data, kita pilih yang tadi, yang hasil eksportan tadi, kita add, oke. Dan kita add lagi juga data ininya, data gambarnya. Nah, kita add, oke. Nah, ini data gambarnya tadi. Ini sudah. Ini yang gambar pertama tadi. Ini gambar pertama. Cuma buat ngecek saja. Nah, ini sudah. Ini bidang tadi. Nah, kemudian ini kita buat polyline apa? Kita open atribut tabel dulu. Nah, di sini kan masih bentuk polyline. Nah, kita buat ke ke polygon, ke dalam bentuk polygon. Kita ke menu Ars Toolbook. Nah, di sini nih, Ars Toolbook. Kemudian kita pilih Data Management Tools. Data Management Tools. Kemudian kita pilih fitur. Nah, di sini kita pilih Add Fitur to Polygon. Nah, ini fitur to Polygon. Klik sini. Nah, kemudian ini kita pilih ini. Pilih layer tadi, layer yang kita ekspor tadi, layer bidang tadi. Kemudian kita ini kita masukkan ke dari, kita save, kita kasih nama ini sama polyline, bidang polyline gitu saja, bidang polyline, bidang PL gitu saja. Kita save, kita oke. Proses. Nah, ini sudah dalam bentuk polygon ya. Nah, ini polygon. Sudah boleh, berarti sudah berhasil. Nah, kemudian ini kalau yang ini tadi kan masih polyline. Ini sudah polygon. Nah, kita yang digunakan adalah yang bentuk polygon. Ini tidak digunakan. Kemudian ini kita pakai spatial join untuk menggabungkan datanya. Kita di menu analysis tool, kemudian overlay, ini klik overlay. Nah, kemudian spatial join. Kemudian di bagian target fitur itu diisi bidang yang hasil polyline tadi, hasil polygon tadi. Bentar. Kita ulang dulu. Spatial join, kita seret saja gini. Target ini. Kok error ya? Kemudian coba kita pilih nama dulu. Command support ya. Coba.
berarti ini kita ulang coba ya. Coba kita ulang coba kita ulang coba sorry kita ulang dulu. Apa dia? Data manajemen, fitur atau polygon, fitur to polygon. Input ini kita masukkan ini. Sampai ya, polygonnya. Oke, save. Oke. Harus ya. Biasanya tidak error. Tidak mau dia. Belum lagi coba. Polygon. Oh. Oke. Nah, ini sudah. Kita lihat dulu polygon saya. Nah, habis itu kita masuk ke menu ini tadi. Analysis tool, overlay, kemudian spatial join. Kita masukkan ini syarat saja. Nah, join fitur, nah ini tidak error tadi, errornya tadi. Kemudian nama ini masukkan ke sini. Nah, kemudian kita pilih ini, kasih nama. Dengan ini value ini kita kasih nama, tambah nama. Maksudnya overlay hasil dengan nama. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kita lihat dulu properti tabel. Nah, ini layer TLI tadi sudah masuk. Ini datanya. Nah, data dari nama-nama ini sudah masuk. Oke, habis itu kita lanjut lagi spatial join lagi, analysis overlay, kita spatial join lagi, kita masukkan yang hasil bidang dengan nama tadi, yang terakhir tadi, kita masukkan dengan ini anime, layer anime. Kita kasih nama lagi biar tidak bingung nanti, kasih nama anime. Nah, ini sudah, ini save. Oke, ini sudah, ini sudah. Kemudian kita lihat dulu open attribute tabel. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah, ini tadi. Ini juga sudah. Biar ini benar. Ini karena ada M punya saya tadi. Layer HM saya masukkan ke layer NIB saja tadi. Nah, kita close. Kemudian kita lagi spatial join lagi. Sama ini yang terakhir. Yang terakhir tadi. Nah, ini masukkan. Join fitur tinggal masukkan ruas. Nah, kasih nama untuk yang terakhir ini harus dalam bentuk SHP, tidak boleh yang lain. Nanti soalnya mau dimasukkan ke AutoCAD itu tidak mau. Nama luasnya luas. Nah, ini sudah. Kita save. Nah, kita oke. Kemudian kita tinggal cek saja. Ini open attribute tabel lagi. Ini layer tadi sudah benar, layer dengan ini.
layer ini isi M ini benar sama NIB, layer luasnya juga sudah sesuai. Oh ya, ini untuk layer ini dihafalkan nih, text string ini buat nama, dihafalkan ini text string buat nama, terus text string 1 ini buat NIB, kemudian yang ini text string 2 buat luas, itu dihafalkan dulu. Nah, kemudian kita masuk ke property, klik kanan, property, di bagian simbologi, di fitur ini simbol ini dibuat hello saja. Oke, kita apply. Nah, kemudian kategori kita pilih yang unique value many file. Join ini kita pilih target yang text string buat layer layer nama. Kemudian ini kita layer NIB tadi kita di text string 1. Ini buat luas kita ada di text string 2. Kemudian kita add value. Nah, yes. Nah, lebih dari 500. Nah, kita cek di sini. Nah, ini yang kosong ini berarti tadi tidak ada namanya di bidangnya. Nah, ini sudah, label sudah. Dan apply. Nah, sudah muncul di sini. Nanti sudah selesai. Kemudian lanjut ke label. Kemudian label. Ini bagian atas nih. Bagian atas di label fitur in layer ini dicentang. Nah, kemudian ini expression. Nah, di sini ini adalah urutan teks yang mau ingin di ekspor tuh. Misal kita butuh nama terlebih dahulu, berarti text string dulu. Nah, ini hapus dulu, ini text string. Terus kemudian text string 1 tadi. Oh, ini dibuat JavaScript ya, jangan lupa ini JavaScript. Oh, sorry. Ini hapus lagi. Ini ulang dari text string 1 tadi di terus kemudian text string 1, mana text string 1 ini, kemudian text string 2. Verify. Nah, ini dalam bentuk sejajar. Nah, ini tidak, kita butuhnya bertingkat. Ini nama, NIB baru luas. Ini caranya kita di bagian tanda petik ini kita kasih /n. /n. Nah, kita verify. Nah, ini sudah oke. Dan oke lagi. Oke. Sudah selesai. Nah, kita buat hulu ya, bentar ya. Nah, kita properti lagi. Mana tadi? Simbologi, kategori, simbol. Kita bikin hulu. Di bagian simbologi tadi. Properti, simbologi. Terus simbol ini klik 2 kali. Kita pilih hulu. Oke. Apply. Oke. Nah, ini sudah muncul. Langsung kita hidupkan layer ini tadi, layer apa namanya? Layer AutoCAD tadi, layer file DWG tadi kita hidupkan. Nah, ini dihidupkan buat ngecek ini namanya sudah sesuai belum. Kadang-kadang itu ada slip sedikit biasanya tuh. Kalau yang di bidang kecil biasanya yang slip itu. Ini prihatin, nomor ini luas ini sudah benar. Gimana ini sudah benar juga.
Kita geser lagi coba ini. Nah ini kayak yang dua ini pasti salah satu kalah. Kayak ini Nur Rahman ini tidak keluar. Nah, jadi sebelum kita melakukan apa namanya ekspor tadi harus kita cek dulu. Kita cek. Kalau ada yang double kita hapus salah satu atau kita sesuaikan salah satu. Ini sudah. Nah, ini sudah juga. Lihat di bawah coba ya. Bawah. Nah, sini bawah. Kita zoom coba. Zoom up. Nah, ini sudah, Mustakin sudah, ini sudah. Ini sudah. Ini juga sudah. Selamat sudah. Ini juga sudah. Nah, ini juga sudah. Hasilnya juga sudah. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal masuk ke AutoCAD. Nah, masuk ke AutoCAD di mana tadi? AutoCAD mana ya? Nah, ini kita new. Kita open, kita mau drafting lagi, kita import data yang tadi, mana tadi, di sini tadi, data yang terakhir, ini terakhir ini, SAP terakhir tadi kita oke. Nah, kemudian ini data ini kita edit, kita ini yang bawah create data, object data, create object data, select file. Ini pilih yang text string saja. Text string 1, text string 2. Itu cuma 3 saja. Betul. Nah, ini sudah. Ini nanti tinggal oke. Nah, kemudian oke. Ini bagian import polygon ini centang. Oke. Nah, zoom out. Nah, ini sudah muncul bidangnya dalam bentuk polygon. Dalam bentuk polygon. Sorry. Nah, di sini kita munculkan ini. Ini apa namanya nih? Kita munculkan ini. Kalau ini tidak muncul bisa command map star. Nah, map star ini kita command enter. Nah, ini tadi sudah muncul ini. Ini sudah. Kalau sudah gini, kita konekkan datanya ini. Data ini pakai yang load layer. Kita filenya tadi di mana ya file ini? Bukan. Sorry. Data ini. Ini data drawing data, terus drawing layer nih, sorry maaf. Drawing layer, nah ini. Klik bidang nih. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita klik kanan, kita add style text. Kita langsung buat 3 ini. Kemudian rename. Kita kasih nama layer apa namanya? Layer buat nama. Dan kita buat lagi
data teks lagi, kita buat ini, buat NIB. Nah, kemudian ini satu lagi ini kita add style, kita teks, nah kita buat nama luas. Nah, ini sudah. Kemudian ini nama, properti, nama, klik kanan, properti. Nah, di sini kan sudah muncul kalau ini. Nah, ini coba matikan dulu ya. Nah, ini nama, yang nama label nama tadi. Nama ini di properti. Kita munculkan ini dulu, apa namanya, layer nama dulu. Nah, ini buat layer ini nama, buat layer NIB. Atau lebih enak kita copy saja dari sini. Kita copy yang ini tadi. Nah, ini copy saja. Kemudian masuk lagi ke di bagian tadi. Bukan ini. Nah, kita pastekan sini saja. Nah, ini hapusnya. Yang lebih enak. Kemudian di bagian nama ini kita edit di bagian value tabel ini. Value ini teks tabel di sini ada titik 3 ini. Nah, klik di bagian topologi, di bagian apa ya, sebentar. Oh, ini ya, ini bagian tadi kan ini klik titik 3 ini, klik. Kemudian di bagian objek data, klik objek data plus itu. Nah, ini tanda plus ini lagi, klik lagi. Kemudian nama tadi kan kita ada di teks 1. Kita klik OK. Nah, otomatis muncul nama. Nama sudah. Nama sudah. Sudah. Kita buat rotasinya 0 saja. 0. Posisi biar situ. Ini posisi kita buat center tidak apa. Kemudian ini layer kita masukkan. Klik ini, klik tanda bawah ini. Kalau belum ya ini dikasih nama sendiri, layer apa, nama apa. Diklik ini, kemudian kita pilih TNLay. Tadi bukan buat TNLay. Nah, kita kasih warna biar membedakan tuh. Kita kasih warna. Sudah selesai. Kemudian ini sudah, kita matikan saja. Kita pindah ini B. Di bagian teks tabel ini, nah, ganti kayak tadi, persis tadi. Objek data ini, kemudian pilih teks string 1. Oke. Bagian aja kita nol saja. Layar ini B. Nah, ini kan sudah lah. Sudah ini B. Warna kita kasih warna cyan saja. List yang terakhir tinggal luas. Ini ya. Objek data. Nah, luas test3 2. Oke. Bagian ini rotasi kita buat 0 saja. Layer kita pilih layer luas. Nah, warna kita warna hijau saja. Nah, sudah. Coba kita hidupkan semua. Nah, close saja. Kemudian ini sudah tuh. Kayak gini, masih ada yang dikit selip-selip ini, nanti diatur lagi, masukkan ke atas. Kita tinggal cek-cek sedikit itu ya. Yang sudah ada di tengah. Kemudian selanjutnya kita pakai menu SSD, command SSD enter. Kemudian ini petik saja.
Kalau biar tidak bingung ini juga bisa. Kita petik saja gini biar cepat. Kita pilih ke luas aja dulu. Luas. Select. Kita move, enter, kita kasih ke bawah. Kemudian ini SSD lagi. Tinggal kita yang ketik namanya saja. Select, kita masuk move ke atas. Ini sudah otomatis semua sudah masuk. Ini tidak ada namanya, ini sudah. Biar bila kekecilan tulisannya, kita properti dulu. Kita bikin. Masih 0,2 tadi. Kita bikin 1 teksnya. Ini sudah besar. Kita pakai SSD. Klik, move, select, move. SSD lagi. Petik, select, move. Move. Sudah. Tinggal kita rapikan yang dikit-dikit. Mana tadi yang dikit tadi? Sudah selesai. Ini kayak gini tuh. Ini tinggal nge-move dikit, geser dikit ke bawah. Ini sudah selesai berarti. Sudah selesai. Kemudian tinggal, ini kan masih dalam bentuk polyline. Padahal kita butuh ini dalam bentuk polygon. Misalnya nanti di exploit, ini bakal hilang. Untuk menghindari itu berarti kita kan harus ini diubah ke polyline. Caranya tinggal map export map dbg apa ya, lupa namanya, SHP bukan, map export current map to dbg. Ini enter, ketik map export saja. Kemudian kita save. Di sini coba ya, kita kasih nama bidang rapi. Save. Ini sudah jadi. Kita tinggal buka, coba ya, kita buka open file tadi. Bidang rapi, coba lihat, open. Ini sudah dalam bentuk. Ini kalau di export sudah tidak hilang. Ini sudah selesai berarti. Ini sudah selesai. Sudah ada di tengah ini sudah. Sebenarnya ada cara lain juga, tapi agak ribet. Itu agak lebih panjang tapi lebih bagus juga. Soalnya ini kalau yang ini nih, kadang di sebagian komputer dia tidak mau, sebagian laptop dia tidak mau. Kalau yang cara satunya lebih enak lagi. Itu seperti gambar awal tadi, hasilnya akan seperti ini, bentuknya kayak gini, tapi lebih ribet. Mungkin itu bisa saya jelaskan di lain waktu kalau misal ini kurang sesuai yang diinginkan, bisa saya share lagi besok-besok. Itu sudah jadi, sudah rapi semua. Ini mungkin yang bagian 1. Besok saya buatkan lagi yang satunya lagi. Mungkin itu agak panjang sih, tapi tidak apa-apa. Mungkin dibagi beberapa part saja. Oke, untuk kali ini sekian dulu.
Misal ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar, atau misal ada yang kurang setuju, kurang tidak berpendapat, atau ada yang teman-teman lain punya cara yang lebih cepat, nah, kalau mau bagi silahkan share ke kami, biar kami juga kita bagikan ke info kepada orang lain, kepada teman-teman yang lain, biar dapat dimanfaatkan apa yang ilmu teman-teman dapatkan. Ya, untuk hari ini sekian, cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali seperti biasanya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.